Pada minggu ini kita akan membahas tentang oligarki pada masa pemerintahan Joko Widodo, yang mana di minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah patronas politik dan oligarki di Indonesia. Mari simak pembahasan minggu ini. Oligarki di Indonesia tidak hanya menguasai sumber daya ekonomi, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan negara. Joko Widodo pada awalnya muncul sebagai sosok yang dianggap berasal dari luar sistem oligarki. Dengan latar belakang sebagai pengusaha kecil dan mantan wali kota Solo, Jokowi menawarkan narasi politik yang lebih dekat dengan masyarakat. Namun, memasuki masa pemerintahan, Jokowi menghadapi tantangan dalam membangun aliansi politik. Untuk memenangkan dukungan di parlemen dan dalam pemilu, Jokowi harus merangkul partai-partai besar yang pada dasarnya didominasi oleh elit politik lama dan pengusaha besar, terutama dalam menghadapi oposisi yang juga didukung oleh jaringan oligarki. Sebagian besar partai politik di Indonesia dibiayai oleh pengusaha besar, dan seringkali terdapat hubungan yang erat antara pemimpin partai dengan para elit bisnis. Dalam dua pemilihan presiden, Jokowi didukung oleh partai-partai besar seperti PDIP, Nasdem, dan Golkar yang memiliki hubungan erat dengan pengusaha besar. Dukungan dari kelompok-kelompok ini tidak gratis. Mereka mengharapkan imbalan dalam bentuk kebijakan yang menguntungkan atau akses ke proyek-proyek negara. Contohnya seperti pada pemilu tahun 2019, banyak donatur besar dari sektor bisnis yang menyumbang ke kampanye Jokowi. Beberapa di antaranya adalah pengusaha yang kemudian mendapatkan akses ke proyek-proyek besar seperti infrastruktur dan energi. Tanda pemerintahan Jokowi adalah fokusnya pada pembangunan infrastruktur yang besar-besaran. Proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol Trans Jawa, pelabuhan, bandara internasional, dan kawasan industri khusus memerlukan investasi besar yang sebagian besar berasal dari konglomerat dalam negeri. Tentu saja kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, sebagian besar proyek ini pada akhirnya akan menguntungkan kaum oligarki yang memiliki kapasitas finansial dan koneksi untuk memenangkan kontrak besar dari pemerintah. Selain itu, oligarki juga berdampak pada pelemahan lembaga-lembaga demokrasi seperti KPK. Pada tahun 2019, revisi Undang-Undang KPK yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi dipandang sebagai langkah untuk mengurangi independensi lembaga tersebut, sehingga menguntungkan kaum oligarki yang ingin melindungi kepentingan mereka dari penyelidikan kasus korupsi. Masalah kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 pun umumnya menguntungkan pengusaha-pengusaha besar dengan melonggarkan peraturan ketenagakerjaan dan perizinan. Kebijakan ini dianggap pro-investor, tetapi menuai protes dari buruh dan aktivis lingkungan yang menilai kebijakan ini mengabaikan hak-hak pekerja dan lingkungan. Kontrol oligarki juga terlihat pada penguasaan media massa. Penguasaan media oleh oligarki adalah salah satu alat utama untuk mempertahankan kekuasaan. Banyak media massa besar di Indonesia dimiliki oleh konglomerat yang juga terlibat dalam politik atau bisnis yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah. Media yang dimiliki oleh kaum oligarki seringkali mempengaruhi narasi yang disampaikan ke publik, termasuk mendukung kebijakan pemerintah yang menguntungkan para elit. Selain itu, akses informasi yang dikendalikan oleh segelintir pengusaha besar akan mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan menerima informasi terkait isu politik maupun ekonomi di Indonesia. Kontrol terhadap media ini juga memastikan bahwa pemberitaan di media massa seringkali condong untuk mendukung kepentingan politik dan ekonomi kaum oligarki dengan mengabaikan atau bahkan menutupi isu yang merugikan mereka. Pada masa pemerintahan Jokowi, fenomena politik dinasti semakin terlihat. Meskipun Jokowi sendiri berasal dari luar elit tradisional, keluarganya mulai terlibat dalam politik setelah ia menjabat sebagai presiden. Menantunya, Bobi Nasution, menjadi wali kota Medan. Putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi wakil presiden tahun 2024. Dan yang terbaru, putranya lagi, Kaisang Pangarep, mencalonkan diri pada Pilkada tahun 2024. Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan politik tidak hanya dikuasai oleh elit ekonomi, tetapi juga oleh keluarga yang memiliki pengaruh besar. Politik dinasti ini memperkuat struktur oligarki di Indonesia, karena kekuasaan politik semakin banyak berada di tangan keluarga-keluarga tertentu yang memiliki akses ke sumber daya dan koneksi politik.
Ini juga menjadi salah satu bentuk konsolidasi kekuasaan yang menghambat terjadinya regenerasi politik yang lebih inklusif dan demokratis. Konsolidasi kekuasaan oleh oligarki ini berisiko untuk memperlemah demokrasi di Indonesia karena keputusan politik dan ekonomi cenderung didasarkan pada kepentingan segelintir elit, bukan kepentingan masyarakat luas. Di Indonesia, mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil aktif melawan pengaruh oligarki. Mahasiswa memimpin gerakan reformasi di korupsi pada tahun 2019 dan protes Omnibus Law tahun 2020, menolak kebijakan yang menguntungkan elit. Serikat buruh juga memprotes undang-undang yang dianggap merugikan pekerja. Masyarakat sipil melawan perampasan lahan dan proyek besar yang mendukung oligarki. Oligarki akan tetap dominan di Indonesia, namun tekanan dari masyarakat sipil, mahasiswa, dan serikat buruh bisa mendorong reformasi. Penguatan lembaga seperti KPK dapat membuka ruang pembaruan untuk transparansi dan keadilan sosial. Sekian pembahasan di minggu ini, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.